lagi di Ngobrol Santai. Nah, Ngobrol Santai kali ini kita sudah kedatangan tamu baru nih, spesial di edisi hari ini. Yaitu, perkenalkan siapa? Nama saya Leo Sapatra. Leo Sapatra. Iya. Nah, kalau sebelahnya udah, saya perlu ditanya lagi. Udah apa ya? Udah berkali karatan. Udah karatan. Iya. Nah, oke, kita mulai Leo ya. Apa kesibukan akhir-akhir ini? Sibukan, ya seperti yang kita tahu, kita kan mahasiswa. Oke. Kita akan ngerjain tugas, banyak tugas kita. Kalau di rumah aja kesibukan sehari-hari aja kita lagi bangun masjid. Masya Allah, mulia sekali bangun masjid. Itu siapa? Swadaya atau dari uang pribadi? Dari kita sih, kita nyumbang lah. Nyumbang. Kita ngeluarin satu kakak itu 1,5 juta. Dipatokin? Iya. Tapi satu kakak itu. Satu kakak 1,5 juta. Iya. Terus yang yang laden itu kita sih yang laden. Ada tukangnya disewa. Tukang disewa, tapi untuk peladennya swadaya lah dari masyarakat, gotong royong lah istilahnya. Ternyata masih kental gotong royong di sana ya? Masih sangat kental, Pak Arman. Soalnya kan ini juga demi kebaikan kita bersama, biar masjid kita lebih baik ke depannya. Luar biasa sekali. Nah, selain tadi gotong royong ini tiap hari kan, atau tiap hari? Tiap hari sih, Pak Arman. Itu kan maksud saya tidak dianggap pekerjaan lah. Iya, hanya gotong royong di sela waktu, ya kan. Nah, selain misalkan tadi ngampus, kemudian ada pekerjaan lain enggak, atau ada pekerjaan dilakukan atau fokus ke kuliah dulu? Ya ada sih samping-sampingan Pak Arman. Kayak pergi nyales parfum lah setiap toko-toko. Di sini juga ada dekat-dekat sini. Parfum? Iya. Parfum merek apa itu? Parfum merek, kalau nggak salah Youngstar mereknya Pak Arman. Tahu nggak artinya Youngstar itu? Bintang muda. Luar biasa. Kakak itu yang buat itu Pak Arman. Dia buat sendiri parfum? Iya, dia racik sendiri, terus kita kita pasarkan ke toko-toko yang di sebelah sini, yang toko-toko kecil itu. Kemasannya seperti apa kemasannya? Pakai kaca. Botol besar kecil? Iya, botol besar sama yang kecil juga ada. Kalau yang besar itu kita lepas di toko itu 30.000, terus tokonya menjualnya 35. Gitu. Kalau yang kecil itu kita melepasnya 8.000, terus dijual 10.000 sama. Itu yang lepasnya maksudnya langsung dibayar oleh? Enggak sih. Besok kalau ada yang laku, kan misalnya satu yang laku, kita dikasih 30, dia yang ambil untung 5.000 yang punya toko. Jadi misalkan kita sudah ngelepas nih, berapa per hari ngontrol ke? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Nah, terus biasa nih sebulan sekali ini biasa berapa paling minim lah laku kalau ngelepas di? Kalau satu toko itu ya tergantung rezeki kita sih Pak Arman, itu ya. Minimal ini kan tentu sudah ada target. Sudah sering maksudnya minimal yang biasa gitu, yang biasa laku. Kadang-kadang di satu toko itu 3 yang laku. Terus kalau kita kumpulin pendapatan kita lah, yang satu hari itu kadang-kadang dapat 1,5 juta, kadang 1 juta, itu tergantung rezeki kita. Berarti udah banyak ini? Udah banyak. Di banyak toko? Iya. Nah, itu ngeraciknya itu secara mandiri atau memang sudah ada izin dan segala macamnya, atau seperti apa? Mandiri Pak. Mandiri. Iya. Dia niru dari, ada banyak kan bos parfum di rumah. Dia niru dari sana, gimana caranya ini. Dari bahan apa? Dari alkohol, pakai alkohol, terus bibitnya metanol,
sama fixatif juga. Tergantung, kalau yang kecil itu ya ada campuran fixatifnya, kalau yang besar ya pakai metanol sama alkohol. Tapi bisa sih dibawa sholat alkohol parfum ya Parman. Nggak kayak alkohol minuman. Itu maksud saya khusus enggak anunya, apa istilahnya, apa baunya, harumnya Khusus atau cuma satu? beda-beda. Oh, beda-beda macam-macam. Satu bibit itu, yang satu kaleng itu harganya tergantung sih. Ada yang harganya 1 juta, ada yang harganya kualitasnya. iya dengan kualitasnya. Oh, yang terus yang kecil berapa dijual? 10.000. 10.000. Iya, kita lepas 8.000. Berarti yang punya toko dapat 2.000 satu kartu. Jangan-jangan yang biasa dibeli di toko-toko itu Iya. Itu. Banyak bos parfum di sana Parman. Tapi tergantung dari kualitas bibitnya lagi. Kalau yang standar, ada yang kualitas tinggi, dari dia dilihat dari situlah, ketahanannya, aromanya. Paham sekali parfum. Oh, paham dong. Kita tukang parfum Harus juga wangi. nih. Kita harus wangi. Dari apa namanya, konsumen, berarti konsumen jadi tahu seperti apa Iya. model-model parfum. Makanya kita temenan dengan dia biar kita juga kecipratan wangi. Oh gitu, luar biasa. Apa pepatahnya tuh? Jangan berteman sama tukang ikan nanti habis. Dari amis. Oh, amis gitu. Oh, barang siapa yang berteman dengan ikan maka oh, amis itu. Iya sih. Anda berarti menghina nelayan ini. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Buat ya kan kita bukan ikan. Perumpamaan lah. Iya. Oke, kita balik lagi ke parfum ini. Sudah berapa lama menggeluti di parfum ini? Kalau saya ya baru sih Parman, baru 1 tahun lah ikut. 1 tahun. Ya kalau kakak itu ya lebih sih 3 tahun. Nah, terus perkembangannya seperti apa? Apakah dia sekarang sudah punya karyawan atau masih dia ngeracik sendiri? Ya punya sih karyawan yang lain juga Pak Arman. Soalnya bukan nggak di sini aja, di apa namanya, yang lepas parfum sampai sana, sampai KLU, sampai Mataram. KLU di sana, Bang. Iya. Gimana sana? KLU Kecamatan Lombok, Kabupaten Lombok Utara. Ya. Sorry. Kalau kecamatan masih Lombok Timur. Iya. Sorry. Soalnya kan kita nggak pernah tidur tadi nih. Oh iya, iya, kurang tidur jadi kurang fokus. Ya kurang fokus. Mohon maaf. Karena parfum kurang tidur. Nah, ini kan kau dengan kakakmu ini yang punya usaha, berarti kakakmu. Kau hanya membantu istilahnya atau jadi karyawan? Karyawan sih Pak. Oh, jadi profesional lah. Iya. Oh gitu. Kalau saya sih dihitungin kadang-kadang apa namanya, kalau kita kerja di bos lain kita hitungnya persen Pak Arman. Misalnya kalau kita mau dapat nagih lah ke toko-toko itu, kita dapat 1 juta dan dikasih 100.000 uang bensin, uang rokok, uang makan itu udah ditanggung. Kalau sama kakak saya terserah sih, dapat 800 ke 900 tetap saya dikasih 100.000 uang bensin, makan, semuanya dah ditanggung itu. Oh, berarti sekarang ketika yang dilepas di toko ini, misal ngambil laku 3 nih, berarti tetap udah dibayarin itu, hanya bayarnya saja diambil. Kita isi ulang lagi. Isi ulang lagi. Dibawain lah lagi. Ya, kita bawain stoknya, kita isi lagi. Yang mana yang laku? Iya. Misalnya 3 laku, kita masukin 3 lagi, kita ambil bayarnya. Oh, gitu. Jadi maksudnya dari Nitip apa sih? Bukan yang laku itu misalkan kan harumnya beda tuh, wanginya. Nah, aroma yang itu, yang laku itu tergantung. Kalau yang punya tokonya request mau baunya yang seperti ini ya, kita taruhin yang seperti itu Pak. Kalau parfum mungkin aroma, bukan bau. Kalau bau Iya. bau Aromanya. hanya bisa wangi. Ya. Ayo. Bau parfum nih gitu. Kurang lucu. Iya. Kurang estetik lah. Iya, kurang estetik. Jadi kan namanya parfum kan, jadi aroma. Ya, aroma ya tuh wangi. Arumi? Hah? Arumi? Arumi lain, Oh. tetangga kalau
Nah, oke. Dan sekarang kuliah, terus ada kerja sampingan lah, parfum gitu kan, parfum. Nah, tujuan Anda kuliah dulu apa? Apakah untuk meneruskan parfum ini atau ada hal lain yang ingin di ini? Kalau tujuan sih kita cari pengalaman Pak Arman, Untuk cari kuliah? pengalaman ya sama apa ya? Kalau besok kita mau kerja kan dikit-dikit ijazah ya kita cari. Oh gitu. Ya, jadi mau tidak mau harus kuliah, Ya. harus meneruskan pendidikan. Kebetulan kan kita juga menerima beasiswa dari kampus. Oh, alhamdulillah ya. Ya. Jadi tidak terlalu berat lah. Iya. Ya kan. Makanya Nah, terus ini kan untuk cari pengalaman dan cari ijazah lah untuk mendaftar. pekerjaan besok. Apa sih yang ingin di apa namanya, mau bekerja apa gitu, atau ada cita-cita yang ingin digapai gitu? Kalau soal kerja ya kerja di mana aja sih besok Pak Arman, yang penting kita udah jalani. Kalau tujuan saya sih besok setelah kuliah ini saya mau berangkat ke Amerika Pak Arman. Mau kerja di Amerika aja. Yuk, kerja apa itu? Banyak kerjaan di Amerika Pak Arman. Modal. Ya, kita cari modal buat besarin usaha parfum ini. Mau meneruskan parfum ini? Ya. Biar kakak itu yang kelola, kita yang cari modal besok. Yuk, ke Amerika itu mencari modal, bukan menjual parfum di sana. Enggak sih, kita cari modal Saya pikir dari Amerika. dia mau jual parfum di sana. Iya kan. Apa gitu, berarti maksudnya apakah sebelumnya tidak punya cita-cita dari SD Punya sih Pak Arwan. apa cita-cita? Cita-cita saya dulu pengen jadi dokter Pak Arwan. Tapi kan kita kalang oleh biaya Pak Arwan. Gimana? Yuk, kenapa harus pesimis gitu kan? Iya. Karena kita tahu sekarang kan masih dalam proses. Iya. Ya, cita-cita itu tidak boleh kecil. Abdi negara. Nah, maksudnya tidak boleh kecil, tidak usah putus asa. Nah, Iya. kita tahu kan cita-cita apa. Iya sih. Gitu. Oh, jadi dokter cita-cita dari Iya. dulu. Kenapa milih dokter? Ya karena kan kalau keluarga apa namanya? Yang sakit. Iya, ada yang sakit kita langsung gercep lah tangani. Biar enggak usah ngantri-ngantri lah. Rumah sakit kan Pak Arman tahu sekarang. Di rumah sakit kalau nggak ada uang kita dilalaikan kita. Kalau kita mau pakai BPJS juga lambat prosesnya. Jadi karena pengalaman akhirnya mikir, aduh dokter nih, supaya ketika ada keluarga yang ini jadi cepat menganunya gitu kan. Kemarin aja pas baru mau kuliah itu mau saya ambil kedokteran Pak Arman, tapi kan biayanya terlalu besar. Oh, beda berarti biaya. Dan biaya praktiknya ratus-ratusan juta kalau nggak salah. Itu yang membuat akhirnya mikir lagi nih Ya. untuk Kita mencapai cita-cita. sesuaikan kondisi dan kemampuan orang tua. Kita jangan memaksa. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kadang ini yang membuat terhambat ketika untuk menggapai cita-cita ya. Ketika misalkan ada cita-cita yang besar, lalu kemudian kondisi atau keadaan tidak memungkinkan, akhirnya pupus kemudian cita-cita itu. Atau tidak ada ini berpikir meneruskan pendidikan misal ke luar negeri untuk mencari beasiswa, kan sekarang banyak kan beasiswa itu. Tidak ada niatan untuk itu. Ada sih Pak Arman, besok kalau ada rezekinya kita gas lah. Maksudnya kita carilah beasiswanya besok kalau udah lulus Kesakrin. Terus sekarang berarti kalau kedokteran udah fokus nih. Iya. Nah, terus beralih lagi untuk ke Amerika sudah nih. Iya. Apa kira-kira kenapa milih? Kenapa Amerika? Kenapa enggak Australia? Kenapa enggak Malaysia? Kenapa milih Amerika? Ada apa di sana tuh? Ada apa yang dilihat sehingga kemudian milih Amerika? Ya kalau di Amerika itu kan kerjanya juga banyak. Kerjaan kita Pak Arman, maksudnya kalau kita mau jadi barista lah, misalnya barista kafe di sana,
gajinya juga besar Pak Arman, penukaran ke rupiah. Itulah alasan saya mau ke sana Pak Arman. Oh, sehingga milih Amerika ini karena mata uangnya lebih ini ya. Penukarannya lebih besar. Atau ada temennya yang sudah ke sana sehingga menjadi Iya motivasi. ada. Itu apa namanya? Bisa sepupu. Oh, Sepupu. Kok Anda tahu aja kan semuanya? Parfum dari tahu Kan terus dia nanya apa bahasa Indonesianya ini. Oh gitu. Oh, Anda translatornya. Luar biasa emang ini Marwan. Cuma kemampuan tidak diragukan ya. Luar biasa. Oh, jadi itu jadi barista Iya. untuk mencari modal. Ya kita cari modal buat parfum inilah. Buat apa namanya? Biar kita semakin besar lah jalur-jalur. Oh, mau meneruskan berarti usaha parfum ini dengan bekerja. Soalnya banyak kebutuhan kita ini pas kerjain parfum ini Pak Arman. Kalau kita hitung-hitung modal kita cuma 15 kayaknya 15.000 yang satu botol itu Pak Arman. Oh, Terus dijual 30 kan berlipat. berarti apa namanya peluang besar lah di Iya. parfum ini ya. Iya. Itu tapi tidak kesulitan untuk mencari ininya Apanya? bahan bakunya. Enggak sulit Pak Arman, di Mataram banyak dijual. Semacam apa sih bahan bakunya? Kayak parfum ini bunga ke bibit apanya bibit apa? Bibit nangka. Enggak. Misalkan nanti ini kan dari kayak aroma jeruk atau apa gitu. Itu nanti disatuin bergamot yang tobacco, woody. Kopi dulu Pak Arman. Oke. Itu kenapa kalau udah ekstrak lah gitu kan. Udah tahu ininya, udah tahu apa namanya bibitnya, kenapa enggak dibudidayakan sendiri? Yo harus punya mesin yang sih itu Pak Arman, yang modern buat produksi itu. Kayak bunga lavender itu kan bisa diproduksi jadi bibit juga itu. Tapi itu macam pikiran saya, bibit ini kan ini ditanam nih, tumbuhan ini ya. Iya. Ditanam. Iya. Nah, itu kenapa enggak nanam sendiri maksud saya? Beda, bibit itu kayak langsung cairan gitu. Nanti itu tinggal sesuaikan, dicampur kayak aromanya mau gimana, yang awalnya gimana, terus nanti tengah dan penutupnya gimana gitu. Oh, yang itu ya udah jadi berarti. Ya, jadi bibit itu cairan yang udah jadi itu loh. Saya pikir tumbuhan, makanya saya pikir bibit itu dalam pikiran saya tumbuhan jeruk. Kenapa dinanam jeruk gitu? Oh, berarti yang udah jadi maksudnya bibitnya. Lalu kemudian misalnya berarti dari beberapa bibit berarti kan atau cairan-cairan itu. Nah, kemudian nanti di sini yang meracik sesuai warnanya atau sudah diracik sendiri di sana? Kita yang racik lagi Pak Arman, menyampurkan dengan alkohol lah, dengan metanol lah namanya itu. Sesuai aroma yang kita inginkan. Iya. Oh gitu. Kita campurin dulu alkohol sama metanolnya, terus kita pilih bibit yang mau kita campurin. Misalnya warna lavender lah, sweet salbaby lah, tergantung. Satu jerigen itu 1 bibit, aman 1 liter bibit. Oh, 1 liter. Oh, gini. 1 jerigen ini 1 bibit nih. Ya. Nah, itu dicampur dengan apa yang satu Bibit yang lain, aroma yang lain. Kan jerigen itu 5 liter kalau tidak salah isinya Pak Arman. Diisi sama 1 bibit ini, misalnya bibit kan kita isi 1 liter bibit di sana, terus kita campurin dengan etanol tadi itu, dengan alkohol itu. Ya. Bagaimana membedakan aromanya? Aromanya kan sudah ditulis Pak Arman. Oh, berarti per bibit itu sudah khusus aromanya? Iya. Oh, berarti terus maksimal
berapa bibit dibeli? Yang dipakai Ya, tergantung yang request sih Pak Arman. biasanya. Biasanya kalau di kakak saya yang parfum biasanya 10 Bibit. cerigen. 10 bibit. Oh, 10 bibit itu. 1 liter yang Itu berarti menjadi 10 aroma. Iya. Oh, 10 aroma. Oh, gitu. Terus per cerigen itu berapa biasa dibeli? Harganya? Bibitnya Ya. itu kan isinya 1 liter lebih lah. Kadang ada yang harganya 800, 900 juta juga. Yang satunya. Itu balik lagi ke tergantung kualitas bibit itu sendiri, ketahanannya. Itu yang membedakan harganya. Iya. Oh. Sama aja sih harganya Pak Arman, tapi kan yang seperti yang saya bilang tadi banyak untuk kita belum. Berarti rata-rata di semua bibit ini kalau udah dicampur dengan aromanya harganya sama. Iya, sama aja. Sama semua berarti ya. Tidak ada beda. Jadi harganya sama. Terus kalau gitu dalam 1 cerigen itu bisa jadi berapa botol? Berapa apa istilahnya? Piece atau botol? Ya, piece. Berapa piece? Ya? Yang 1 piece itu berisi 12 botol. Botol kecil ya? Yang besar. Oh, yang besar, kurang besar. Yang kecil juga 12 1 piece itu. Ya. Biasanya jadi 6 piece kalau yang besar. Dalam 1 cerigen? Iya. 12 kali 6. 12. Oh, 12 jadinya berarti yang besar-besar. Ya. 6 piece maksudnya Pak Arman, 6 kotak lah. Ya kan yang di per paket itu kan. 12 yang 1 paket itu. 12 botol. Ntar dulu, sebelum kita lanjut ini sudah berapa tahun saya? Saya ini berjalan. Ya. Kalau sebelum kakak saya sih udah ada 5 tahun 6 tahunan Pak Arman. 6 tahunan. Iya. Soalnya tetangga kan yang duluan buat parfum ini, terus kakak itu ikut-ikutan lah. Ya, mengkopi lah. Dia udah bekerja di sana tuh. Iya, dia udah bekerja di sana, makanya dia pindah. Dia mau mencari pengalaman lah. Mandiri lah. Iya, mandiri. Karena udah ada Pengalamannya. Oh gitu, berarti sudah sekitar lumayan lama berarti kan? Iya. Nah, itu modelnya bagaimana itu? Misal per berapa kali dia membeli itu bibit? Ya. Tergantung barangnya lagi Pak Arman. Kalau barangnya udah habis, udah laku terjual kan? Kita udah laku terjual semua atau sudah separuh setengah lah. Baru kita beli lagi bibit sama botol, kita isi lagi. Oh begitu terus ya? Terus. Berarti sangat menjanjikan parfum ini ya. Ide awalnya ini kan di lingkungannya nih. Ya. Rata-rata parfum tuh ide awalnya dulu kenapa mereka berpikir parfum gitu? Kalau tetangga saya itu dia diajarin katanya Pak Arman sama orang dari Bali, dia pergi merantau kan ke Bali, terus diajarin di sana gimana caranya berbisnis parfum. Makanya dia ngelakuin termotivasi lah. Sekarang sudah berapa toko tempatnya masukin parfum ini? Ada sih 700-an lebih Pak Arman. 700-an toko, berarti luar biasa sudah. Yang toko kecil, toko besar kita. Oke, kita ini awalnya kan ini ketika awal Leo dari awal pembuatan itu sudah bergelut di sana atau sudah lama kakaknya nih mandiri atau sudah lama kakak itu semenjak masih kuliah dia bergelut di parfum ini. Di parfum ini ya. Itu mandiri dia? Iya mandiri, dia ngerjain sendiri, dia pergi ngelepas sendiri, dia nagih juga sendiri. Sebelum Leo ikut? Iya,
sebelum membantu lah istilahnya. Apa tempat ininya kesulitannya untuk di parfum ini? kesulitannya sih pas kita mau nagih parfum ke toko-toko itu, Parman, kadang ada yang orang yang nggak mau bayar, ada lah alasan-alasannya, uangnya habis, dia bilang Parman. Itu salah satu. Uangnya habis kan parfumnya laku nih. Iya, tapi kan dipakai uangnya sama yang punya toko, berarti besok dah, bulan depan kita anu lagi. Kita kasih bayarnya gitu. Gak bisa sih kita maksa, Parman. Soalnya kan banyak juga kebutuhannya, tapi ya itulah resikonya, Parman. Oh, tapi tetap dibayar. Ya insya Allah, kalau sekarang kan dia tahu tanggal kita mau nyamperin, Oh gitu. bayarnya itu dia ndak buka tokonya, Parman. Itulah tantangannya lah. Oh, Tidak bertanggung jawab. Iya. ya. Tidak bertanggung jawab. Itu. Mengambil hak. Ya berarti itu tempat keluh kesahnya ya, Iya. tempat parfum ini. Iya. Tapi selama ini maksud saya, walaupun dia menunda lah istilahnya kan, tapi tetap dia bayar. Iya tetap sih, tapi agak lama lah, 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Iya, tapi banyak sih yang laku itu, Parwan. Kalau dia sampai nggak mau bayar, kadang laku 5. Yang satu akrilik namanya, tempatnya diletakin Parwan Taruh itu gitu. ya 9 itu isiannya, Parwan. Oh, 9 per itu. Ya, kalau laku semuanya itu 30 dah kali 9. Berapa 30 kali 9, Parwan? 30. 1, 2, 3. 270. Iya, 270. itulah kurang lebih. Terus kadang kan dia pakai buat apalah, buat bayar WiFi lah katanya, yang punya toko itu. Intinya ada saja lah. Iya. Iya. Nah terus tadi kan Leo katanya mau ke Amerika katanya. Iya. Insya Allah. Nah, untuk meneruskan parfum ini, Iya, kita mencari modal. mau membantu kakaknya untuk membesarkan parfum ini atau mau mandiri? Kita bantu kakak itu si Parman, dia yang mengelola, maksudnya di rumah kita cariin modal. Jadi donatur. Besok pas kita pulang dari Amerika ada lah yang kita kerjain kan. Oh gitu. Iya. Jadi tujuannya mau keluar untuk mencari modal untuk Iya. kakaknya, lalu kemudian untuk membesarkan Iya. ini. Emang sekarang modalnya kayak gimana? Emang kurang atau seperti apa? Ya sekarang ya kita kan minjem juga di bank, Pak Arman. Oh, Yang ambil pinjaman di bank. oh jadi minjem di bank sebagai modal. Ya, Terus ini, kalau boleh tahu berapa sih omsetnya? Hitungnya per tahun atau per bulan? omset parfum ini Ya. kalau per bulan dah kita hitung, Oke, Pak per Arman. bulan. Kalau semua jalur itu kadang-kadang kita dapat 10 juta, Itu 8 juta per bulan. bersih atau Bersih sudah itu, Pak Arman. Udah kita gaji karyawan juga kan. 10 juta Iya, per bulan? iya. Tergantung yang laku sih, Pak Arman. Nah, kan udah berjalan Leo 1 tahun nih ya. Nah tentu dalam satu tahun itu kan rata-rata per bulan berapa, minimal lah, nggak usah maksimalnya, minimalnya berapa sekurang-kurangnya lah yang dia dapat. Sekurang-kurangnya 7 sampai 6 juta sampai 7 juta lah, Pak Arman. Luar biasa kalau sampai 6 juta itu udah di luar dari ini kan, dari ongkos ke sana kemari. Iya. Ya kan. Tapi kan ada setoran lagi, Pak Arman, setoran ke bank. Kita tabungin 1 kali 6 bulan kita bayar 10 juta. Oh, Belum lagi harga bibit, harga botol, itu yang kita pertimbangin. yuk, itu belum hitung itu. Iya, Berarti kotor namanya. itu. Oh, Kalau bersih itu keuntungannya apa namanya, di luar dari harga botol, harga apa namanya, bibit, Oh, iya. ongkos dan segala macamnya, berarti masih kotor namanya itu guys. Masa sorry. kalau bersih, wah menjanjikan nih, gitu kan? Iya kan, 6 juta loh per tahun. Kalau yang bersihnya sih
per bulan itu Pak Arman dapatlah kita 2 juta lah, 1,5 juta. Berarti kan lumayan sudah Iya. itu, luar biasa sudah itu. Oh, karena itu jadi berpikir untuk, aduh, ini perlu dikembangkan ini, gitu kan, untuk difokuskan gitu kan. Ya. Nah, kalau ke Amerika itu mau kerja apa kira-kira? Udah ada gambaran atau masih ngambang? Kalau ke Amerika saya maunya kerja di kafe aja Pak Arman. Di kafe, Ya, jadi barista. ya kalau bisa. Sudah ada pengalaman enggak? Ada sedikit-sedikit. Ya, dari mana pengalamannya? Kita kan sering nongki-nongki di Semalun juga Pak Arman. Ya, tapi kan orang yang membuat. Ya kita lihat-lihat sih gimana caranya, kita belajar juga sambilan gimana sih cara buat apa namanya kopi barista itu, kita belajar di sana. Mana cara ngeraciknya. Ya. Oh gitu, berarti banyak sekali pengalamannya ya, setiap ini ada saja. Kasih A plus mas. Kasih A plus. Ya, jangan Kasih lah. cuma berdua ini soalnya, kalau banyak ya kan rame suara hapusnya. Tak apa-apa sekali. Ya, luar biasa, artinya maksud saya gini, Leo ini berarti selalu menangkap peluang setiap ini, dia kemana dia melihat peluang. Kenapa berpikir begitu gitu kan? Ini kan udah ada parfum nih. Kalau mikirnya parfum, ketika ada orang, ini kan secara tidak sadar nih, kalau kita misalnya nongki misal, kopi satu, kan mana kita perhatikan dia mau buat racik seperti apa, tapi kalau Kan tujuannya beda. Ya, Kalau dia kan dia pergi untuk mencari pengalaman, mencari mana titik yang terbaik, apakah dari parfum atau dari kopi ini lebih besar omsetnya. nah, kenapa kemudian dia terpikir ketika pergi ke Semalun buat kopi, kenapa dia rasa penasarannya untuk buat kopi itu? Karena udah ada usahanya di parfum gitu. Kita kan tidak pernah berpikir begitu kan, gimana cara buat kopi nih? Itu kan ya udah kita nikmati aja gitu. Itu maksud saya. Pertanyaannya kenapa anda tidak mencari tahu? Ya makanya kenapa dia mencari tahu gitu kan? Harusnya anda yang dipertanyakan kenapa anda tidak mencari tahu. Loh, karena saya sudah fokus di pekerjaan Iya, saya, jadi saya tidak mikir ini lagi gitu Yang kan. lain lah. Tidak mencari peluang seperti Leo lah. Gitu ya. Ya, Anda gimana? Yo mencari. Kita masih muda. Kita masih banyak Iya. perjalanannya. Memang Anda nanya-nanya. Nanya berapa harganya? Ini kadang-kadang maksudnya kenapa terbersit barista? Nah itu kenapa penasaran di buat kopi gitu kan? Maksudnya kan jarang-jarang terlintas begitu, atau nanti ada yang buat apa penasaran lagi untuk itu, atau hanya fokus di situ? Hanya fokus ke sana si Parman, soalnya kan sepupu itu juga kerja jadi barista juga. Oh, karena sepupunya bekerja di sana, kemudian penasaran. Ya, besok kan adalah teman kita di sana. Berharap ditarik. Ya. Gimana menariknya dari Amerika gitu? Ya bisa sih kita disupport, maksudnya dikasih ongkos, ayo ke sini, buat ada loker nih. Ya, begitu Pak. Udah berapa lama sepupunya di sana? Kalau tidak salah udah 5 tahunan. Nah, dari 5 tahun itu apa yang sudah dilihat hasilnya? Rumah, dia bangun rumah, Oh, mobil juga punya. kenapa enggak ke Korea atau ke ini nih? Apa? Aussie, Bukan, Jepang. bukan. Kamboja. Ini yang keliling dunia tuh Apa yang ada di dunia? kapal Kapal pesiar. pesiar. Ya itu kan menjanjikan juga tuh. Iya sih. Tapi kan apa namanya? Sekolahnya Nah ya sekolah kan kita juga Parman. Yo, emang ini udah sekolah juga. kan dari SMK kalau SMK Ya pariwisata, harus kita masuk ke pelayaran. pariwisata nih. Loh, emang barista ini enggak diuji dulu? Ya diuji, tapi kalau itu kan beda. Apalagi kita tinggal di Indonesia kan apa-apa sertifikat lah, ijazah lah gitu. Makanya dilihat dari Maksud saya kan dia mau ke Amerika nih. Indonesia ya.
Lalu kemudian barista itu dia ada kursus dulu enggak atau langsung ditarik gitu? Ya ada sih karena biasa kita kursus dulu. Ya, kayaknya 6 bulan sih kita kursus dulu. Kita kursus bahasa Inggris lah dulu. Kita sekolah lah maksudnya. Resmi berarti itu? Hah? Resmi itu? Ya resmi. Emang maksud saya dari mana sepupunya ini jalurnya ke Indonesia? Dulu dia modal nekat dulu Pak Arman. Dia dia masuk kapal pesiar kan dulu. Nah itu kan. Dia bosen di sana terus dia kabur. Kenapa dia bosan kapal pesiar? Ya enggak tahu sih, mungkin kan besar itu gajinya tuh. Iya besar, tapi kan dia pulang itu sekali setahun mungkin. Lihat daratnya. Iya, dia bosen lah Pak Arman. Terus kan dia kebetulan kapal pesiar ini dia nyandar di Amerika. Terus dia kabur. Tuh berarti enggak, kenapa akhirnya pikiranku ke kapal pesiar? Akhirnya nyambung juga kan? Kapal pesiar, berarti dia dari kapal pesiar tuh. Apakah kamu begitu nanti kapal pesiar dulu, terus kabur? Kan udah ada backingan kita lah, maksudnya itu makanya kita mau masuk sana. Enggak, ini menarik ya kisah kakaknya ini. Kenapa enggak pernah nanya enggak kenapa kemudian dia kabur di kapal pesiar? Ada masalahnya kah atau? Tidak ada sih Pak Arman, tapi dia bosen katanya. Bosan keliling laut aja yang lihat. Jalan-jalan kan dia nyandar. Jalurnya dulu di kapal pesiar ini resmi juga. Iya dari SMA dia. Nah, berarti kan kalau dia kabur, ya kan? Jadi ilegal dong. Iya sih, dia bikin sih Pak Arman paspor. Tapi kan kalau paspor pasti paspor melancong. Iya sih. Kan kalau paspor untuk bekerja kan tentu dari sini ya kan? Masa dibuat dari sana? Nah itu terus gimana ngurusnya tuh di sana? Kalau nggak salah kan habis dia kerja itu Pak Arman dia pulang 1 tahun dia kerja. Habis dikerja dari sana. Di apa? Di Australia itu. Tadi Amerika. Amerika. Sorry. Oh dia kerja dulu. Iya. Dia bekerja selama 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Ya. Di barista ini. Ya. Terus udah ada enggak pengalamannya di barista kemudian dia ngambil barista? Udah ada sih Pak Arman. Oh gitu. Ya. Oh berarti dia turun di Amerika, kabur, kemudian dia bergelap lah pulang. Nyari ini. Ya nyari kerja dulu. Ya. Kemudian mungkin entah akhirnya di barista dia ada peluang di sana, dia kemudian di barista gitu kan, selama setahun terus dia pulang. Ya. Dia pulangnya itu dia gelap Pak Arman. Tidak ada paspornya kan. Nah itu makanya saya bilang kan akhirnya dia pulang ilegal caranya. Terus habis itu dia bikin paspor. Sampai sekarang di sana. Oh paspor resmi untuk bekerja. Ya. Akhirnya balik ke sana. Oh berarti diterima sama bosnya lagi berarti? Iya diterima sih. Akhirnya sekarang niat akhirnya. Ya mau ngikutin jejak sepupu lah. Ngikutin gelap gitu. Enggak di skill gitu. Berapa gajinya tuh per bulan? Oh kurang tahu sih gajinya ya Pak Arman. Oh enggak tahu, tapi melihat hasilnya lah. Sudah bisa membangun rumah, sudah bisa ini. Sepupunya udah menikah atau belum? Sudah. Pas pergi itu udah menikah? Iya. Oh udah ada keluarga. Terus di Amerika itu per berapa bulan dia pulang? Kalau pulangnya sih pas Lebaran, kadang Lebaran habis puasa. Sama artinya 1 kali setahun. Ya tapi kan ada kelonggarannya Pak Arman. Bisa dia juga cuti kan. Kenapa enggak dimikir, aduh di barista ini darat aja kuliah nih. Iya kan? Di pesiar laut aja nih itu. Laut ke darat Iya. Pas kan tapi betah dia kan. Iya. Sampai sekarang. Nah rencana ente nih mau rencana ini mau selesai kuliah dulu kah atau
atau seperti apa? Ya kita selesaiin aja kuliah ini. Selesaiin dulu pendidikan. Kalau besok kalau ada rezeki kita dapat S2 kita tunda lagi ke anunya Indonesia. tergantung lah, kita jalani lah hidup ini dulu Pak Arman. Gimana besoknya kan Tuhan lah yang tahu gimana perjalanan kita. Terus sekarang nih di rumah itu apa pekerjaan orang tuanya? Orang tua kadang mengurus rumah tangga lah. Kalau yang bapak saya kan kemarin dia meninggal. Oh, udah meninggal. Ya. Sebelumnya apa kerjaannya? Sebagai petani Pak. Punya orang punya ini lahan ya. Ya itu nenek saya sih yang punya Pak Arman, tapi kan dia bantu-bantu lah. Ada sih tempat kita nanam juga, kebun tempat kita nanam nanas lah. Ada alpukat juga di sana. Itulah sumber penghasilan kita. Begitu untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Kakaknya ini udah nikah atau belum? Belum. Berarti dia tinggal satu rumah. Ya udah dibuatin rumah tapi belum jadi. Belum bisa ditinggalin. Masih. Udah menikah belum? Belum. Oh belum menikah, masih ini. Berapa tahun sih beda umurnya? 6 tahun. 6 tahun kakaknya ini. Dia lahir tahun 2000, kalau saya 2006. Cewek cowok? Cowok. Oh berarti satu rumah. Berarti membantulah kakaknya ini kan untuk kebutuhan rumah lah istilahnya kan, sehingga termotivasi untuk bantu kakak nih modal gitu kan, luar biasa memang. Kalau Anda ini enggak niat untuk parfum atau kapal pesiar? Enggak bisa. Tadinya ditawarin sih. Jadi parfum? Enggak, masuk ke kapal pesiar juga. Sama kakek lah. Mau selesaikan dulu kuliahmu, nanti gimana kalau kamu udah punya ijazah, kalau kamu pengen kerja di kapal pesiar atau apa, gampang lah karena punya relasi gitu kan. Berarti kakeknya kerja di kapal pesiar? Bukan. Dia punya toko bangunan lah. Kakeknya itu seorang pelaut? Bukan. Oh bukan. Dia punya toko bangunan lah gitu, tapi kan relasinya banyak. Bisa untuk masukkan di kapal pesiar gitu kan. Terus niatannya udah ada. Kalau untuk ke arah sana belum ada sih, tapi kita lihat nanti lah, karena kita masih lumayan ngambang gitu. Ikutin alur aja. Oh gitu. Jadi pokoknya slow dah dulu gitu kan. Melihat jalani dulu jalani selesaikan dulu kuliahnya gitu. Oke, menarik. Mau ke ini kan, misal tadi kalau ada peluang untuk pendidikan, berarti tidak ada berpikir untuk berkeluarga dulu, intinya fokus ke ini dulu mungkin. Berarti ya. Saya fokus dulu kuliah ini, setelah itu kerja, kita bangun rumah, nanti kalau kita punya rumah ya kita pikirin lah. Oh gitu ya. Luar biasa, kasih aplaus. Memang contoh-contoh pekerja keras ya nih. Jadi selalu melihat peluang di setiap kondisi, mencari banyak pengalaman. Ya, makanya kenapa jarang-jarang loh, maksudnya kita sebagai anak muda yang akhirnya berpikir, aduh bagaimana bekerja apa, ya bagaimana kedepannya, terus peluang apa yang bisa diambil gitu kan. Jarang loh yang begitu, maksud saya kan, yang mikirnya santai-santai aja, masih muda nih, masih ada orang tua, ya gitu. Kenapa mikir kerja, enggak main-main dulu? Ya karena kita cari pengalaman dulu Pak Arman, yang besok kita tua kan banyak pengalaman kita, bisa kita kerjain inilah itulah Pak Arman. Berarti udah ini ya, kita persiapin dari sekarang Pak Arman, dari kita muda biar banyak soft skill. Ya besok kalau kita tua kan kita udah nggak bisa kerja apa-apa Pak, tinggal kita nikmati hasilnya aja. Benar, luar biasa. Ini salah satu contoh. Ini sekarang kita tahu nih,
dia ternyata memendam banyak pikiran, pikiran ini apa ya, sudah terbebani dengan hal-hal yang jauh masa depan. Gitu. Anda begitu tidak ada? Iya, sama aja. Apa banyak beban pikiran? Kita mempersiapkan apa ya buat nanti pas sudah tua nggak Ya kerja. kerja yang berat-berat. Karena kalau kita udah berumur kan nggak bisa kita kerja berat-berat. Tapi dia kan ini mikir gitu sembari bekerja dan Mencari pengalaman, membentuk soft skill. Ya harus begitu sih Parman. Kalau kita kebanyakan mikir ya tak jadi sih kita kerja. Benar, kebanyakan mikir. A plus, A plus. Kalau kita A kuadrat. mikir aja terus, kalau terus kita nggak lakuin itu buat apa juga. Iya benar. Luar biasa. Ini salah satu contoh pemuda yang dari sejak dini sudah berpikir ke depan, masa depan seperti apa, kemudian peluang apa yang bisa diambil. Luar biasa, sampai mikirnya Amerika ini langsung Gimana? tanggung-tanggung loh. Nggak mikirnya di Indonesia, kenapa nggak milih Indonesia gitu, kerja di Indonesia. Ya seperti yang kita lihat sekarang aja Pak Arman, kerjaan di Indonesia ini perlukan inilah. Berpelampinan menarik gitu. Iya, Tinggi harus 180 looking meter. lah. Terus gajinya nggak sesuai juga Pak Arman. Mana kita mau maju di Indonesia ini? Ya tapi kita kan Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita semangat kebangsaan itu masih teguh. Yuk. Nggak kemudian kita meruntuhkan Bhinneka Tunggal Ika, maksud saya ketika kita ngelihat kondisi real aja, maksud saya kan. Tentu kalau banyak peluang di sini ngapain jauh-jauh kan, jauh dari keluarga ya kan. Iya sih. Tentu ada alasan kenapa kita milih itu, bukan kemudian kita ke Amerika kemudian mau menjadi warga negara Amerika kan. Iya sih. Tidak gitu kan maksud saya. Tetap kita Indonesia gitu kan, tapi melihat kondisi untuk dalam hal misalkan mencari rezeki kan, pekerjaan apa, tentu kita harus sesuaikan maksud saya kan. Di mana ada peluang ya kita ambil ya kan. Dan dunia ini milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Ya, milik Tuhan. Jadi kemana saja kita mencari rezeki kan bebas saja, maksud saya. Bebas saja. Mau menjadi warga negara apa saja juga bebas kan saya. Iya. Tapi tidak kemudian meruntuhkan kita mencela warga bangsa kita dengan kita bekerja ke luar negeri, maksud saya kan. Mungkin itu ya motivasi dari teman-teman kita ini yang sangat luar biasa. Coba kasih kita dulu kepada para teman-teman muda kita ini. Motivasi. Ya, motivasi. Teruslah bekerja, jangan sampai putus asa. Semangat untuk anak muda. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wis. Atau Anda ada? Nggak ada, udah. Hah? Dah, bye. Kenapa sih? Jelas banget. Oke, terima kasih Bang Leo. Sukses selalu ya. Semoga tercapai cita-citanya. Ya. Terima kasih Amin. juga ya. Iya. Terima kasih sudah menemani kita di sini. Luar biasa. Ini anak-anak muda-muda hebat, maksud saya. Dia menempuh pendidikan dan terus berpikir ke depan apa yang bisa digapai lah untuk di masa tuanya. Oke, terima kasih. Itu saja dulu ngobrol santai kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam ngobrol santai. Oke, ditos dulu lah. Ya, semoga berhasil ya. Kita senang melihat anak muda berhasil. Anda